Ya, saya kira pelajarannya adalah bahwa kelihatannya memang kita tidak boleh jauh-jauh dari agama. Karena di dalam agama itu banyak petunjuk-petunjuk yang mampu membangkitkan spirit. Kita tahu di masa perang ini Iran untuk memompa semangat perjuangan, dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk memotivasi masyarakat. Misalkan ketika perang ini terjadi, di baliho-baliho tertulis Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa MUI Depok TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali kita kali ini dalam podcast Bincang Ulama MUI Depok TV. Kali ini tema kita yaitu tentang setelah perang Iran versus Amerika, apa pelajaran untuk umat Islam. Bersama saya narasumber kita kali ini yaitu Kiai Haji Dr. Muhammad Sya'roni Rafi'i. Beliau adalah Ketua Komisi Pendidikan Kader Ulama MUI Kota Depok. Gimana kabarnya, Ki? Alhamdulillah sehat. Ustaz Rahmat, alhamdulillah, terima kasih sudah diundang. Ya, alhamdulillah luar biasa. Ini suatu kebanggaan buat kita karena kita sering melihat beliau bolak-balik muncul di TV ya. Alhamdulillah. Ini kaitannya tentang perang setelah perang Iran versus Islam, apa pelajaran untuk umat Islam? Mungkin Kiai silakan perkenalkan ya, dulu. Jadi memang kalau kita lihat ya apa yang terjadi 3 bulan terakhir gitu ya, di mana Amerika berperang melawan Iran begitu, menunjukkan bahwa di situ ada sesuatu yang berbeda. Jadi pada abad 21 kita tahu Amerika ini adalah negara yang begitu kuat. Jadi kekuatannya itu secara militer tidak terkalahkan lah. Negara dikuasa. Negara dikuasa. Nah kemudian berhadapan dengan satu negara yang 40 tahun terakhir diembargo. Dia mau jualan minyak tidak boleh, mau mengembangkan nuklir tidak boleh. Jadi apa saja yang direncanakan itu dihambat. Mau transfer uang ke luar negeri susah. Gitu. Artinya Iran ini selama 31 atau 40 tahun terakhir diembargo. Tapi di tengah-tengah dia diembargo, dia konsisten membangun di domestik, ya, membangun ilmu pengetahuan, membangun teknologi, kemudian menciptakan masyarakat yang oke, kita di embargo, kita kesulitan, tapi tidak boleh pasrah, tidak boleh menyerah, begitu ya. Maka dari itu, kalau kita lihat perkembangan yang ada di Iran, perkembangannya luar biasa. Betul, nah ya, ini menarik. Setiap hari kita lihat ketika peperangan Iran lawan Amerika itu, kalau kata anak muda atau Gen Z sekarang, Iran ini canggih banget gitu, berani dan sanggup melawan Amerika. Itu apa rahasianya Iran bisa canggih kayak gitu, Kiai? Ya, saya kira ada beberapa alasan kenapa Iran ini canggih gitu. Yang pertama tentu ada faktor sistem politik, di mana pemimpin tertinggi di sana adalah Ayatullah. Ayatullah itu kan berarti ayat Allah. Ada juga yang menyebut Ayatullah Ruh Allah, ya, Ali Khamenei. Pemimpin tertinggi adalah Ayatullah, begitu. Kemudian di bawah Ayatullah nanti ada presiden, di bawah presiden ada menteri-menteri. Sebelum presiden dipilih oleh rakyat, kandidat terbaik itu dikumpulkan dulu, dipilih oleh Ayatullah. Siapa saja yang akan berkompetisi di dalam pemilu, gitu ya. Jadi diseleksi dulu oleh Ayatullah, gitu kan, disaring Ayatullah, baru dilepaskan ke masyarakat. Ketika salah satu calon yang sudah dipilih itu menang pilpres, kemudian secara politik kebijakannya itu harus mengikuti apa kata Ayatullah. Kalau Ayatullah bilang perang, kalau Ayatullah bilang damai, kalau Ayatullah bilang kembangkan nuklir. Ya, itu yang terjadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya melihat Iran ini pemimpinnya sederhana, bahwa
kesederhanaan itu bisa terlihat dari cara pakaian, begitu. Kemudian kendaraan yang mereka punya. Jadi kendaraan di sana itu tidak ada Alphard. Adanya produk-produk lokal. Gitu ya. Jadi mobil-mobil inilah tahun 60-an gitu. Jadi mobil-mobil tahun 60-an dimodifikasi. Dan itu menjadi mobil lokal gitu. Jadi artinya kesederhanaan pemimpin itu membuat masyarakat melihat bahwa kita hidup senang dan susah bersama pemimpin. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada spirit gitu ya, spirit untuk mandiri. Spirit untuk mandiri itu terlihat dari selama ini kan mereka diembargo 40 tahun. Mereka mau beli handphone iPhone susah gitu ya. Mereka mau beli mobil mewah tidak ada pilihan begitu. Kemudian masyarakat mau transfer uang susah gitu ya. Artinya mereka hidup dalam situasi yang terbatas. Tapi di tengah keterbatasan itu dia melihat peluang. Kita harus mandiri. Maka dari itu apa yang bisa mereka lakukan adalah mengembangkan produk-produk dalam negeri. Sehingga per hari ini mereka bisa membuat drone. Baik untuk pengintaian maupun untuk persenjataan. Kemudian mereka memiliki rudal-rudal jarak jauh. Jadi negara yang memiliki persenjataan mumpuni itu ditakuti lawan. Nah, kita tahu bahwa membeli senjata itu termasuk salah satu area yang mahal. Nah, Iran selama ini mengembangkan sendiri produk lokalnya. Jadi produk lokal itu mampu menjangkau wilayah-wilayah tertentu. Misalkan ada rudal Syahid gitu ya, ada rudal Fatih namanya, ada rudal Sijil. Nah, nama-namanya itu juga unik. Diambil dari Quran. Sijil gitu kan. Kemudian ada terakhir itu namanya drone 27 Rajab. Kenapa 27 Rajab? Itu menandai serangan Amerika 28 Februari. Ini maaf saya potong kembali. Tadi kayaknya mengungkapkan bahwasanya kepemimpinan di Iran ini bisa canggih karena salah satu faktornya adalah kepemimpinan negaranya yang merupakan bisa dibilang orang soleh lah ya. Apa dibalik rahasia dibalik kepemimpinan suatu negara, dibalik orang yang soleh ini kayak? Ya, saya meyakini begitu ya, bahwa peradaban yang ideal itu diisi oleh 3 komponen. Ya, yang pertama itu alim, ya, alim itu ilmuwan. Kemudian ulama gitu ya. Kemudian tujar. Jadi ini adalah 3 komponen yang bisa membangun peradaban. Jadi alim itu cendekiawan, ulama gitu ya, ulama, kemudian tujar itu pengusaha. Ini adalah komponen yang harus dimiliki negara. Nah, Iran ini termasuk saya kira yang melakukan itu ya, di mana ulama memiliki peran signifikan di sana, di mana Ayatullah menjadi simbol gitu ya, simbol dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, menafsirkan ajaran agama dalam kehidupan politik. Nah, itu terlihat dari bagaimana pesan-pesan politik itu disampaikan melalui mimbar keagamaan. Kita tahu bahwa di Iran itu kalau hari Jumat, walaupun saya belum pernah ke sana ya, tapi mendengar cerita teman-teman yang kuliah di sana. Jadi hari Jumat biasanya hari di mana masjid besar itu menjadi tempat kumpul masyarakat Muslim. Bahwa Jumat dilaksanakan, ya, sholat Jumat itu dilaksanakan di masjid jami. Jadi masjid-masjid kecil tidak menyelenggarakan Jumatan. Mereka kumpul di masjid besar, kemudian jamaah membludak. Nanti di situ ada penceramah. Kalau di ibu kota ya Ayatullah gitu kan, memberikan ceramah, dan ceramahnya itu isinya adalah bagaimana membangun kemandirian, begitu. Bagaimana melawan musuh, gitu kan? Nah, itu terus dibangkitkan oleh mereka. Menurut Kiai, dengan peperangan Iran versus Amerika ini, apa solidaritas umat Islam di dunia ini yang
selama ini dilakukan? Atau apa bentuk solidaritas yang bisa diberikan? Ya, saya kira pertama ada semacam semangat ya persaudaraan. Ketika perang ini terjadi, itu adalah serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel terhadap Iran. Dan Iran merasa saya diserang, maka saya harus membalas. Ketika Iran membalas, dia membalas ke semua area. Dia menembak ke pangkalan-pangkalan militer Amerika di negara-negara Arab, begitu. Dan negara-negara Teluk tersinggung. Waduh, kenapa saya yang diserang gitu kan? Iran mengatakan, saya menyerang Amerika. Menyerang pangkalan Amerika, bukan menyerang negara-negara Muslim atau negara-negara Teluk, begitu kan? Nah, kemudian ketika ada kesempatan untuk menyerang balik, begitu membalas, negara-negara Arab ini ditahan oleh Turki. Jangan membalas, karena kalau membalas kan itu akan merugikan semua orang. Saya kira di situ konteks bagaimana solidaritas Muslimnya itu ada. Kemudian yang kedua, ketika 3 bulan ini tidak ada jalan keluar, gitu ya, Amerika menyerang, Iran menyerang balik, gitu. Nah, Pakistan ini negara Muslim. Dia tetanggaan dengan Iran. Maka dia mengambil inisiatif. Oke, saya maju, saya mendamaikan. Saya panggil ketemu dengan Iran, ketemu dengan Amerika. Ini juga salah satu bentuk solidaritas. Bentuk solidaritas, begitu. Kemudian yang kedua, begitu, ketika ini semua buntu, ketika Pakistan tidak cukup, Qatar ikut nimbrung, gitu kan. Nah, kemarin terakhir ketika kesepakatan MOU perdamaian itu disepakati, begitu, itu peran Qatar. Jadi Qatar itu terbang ke Teheran, begitu, untuk bertemu pemimpin Iran. Bahwa ini saatnya menandatangani. Bahkan pemimpin Qatar itu nunggu 7 jam supaya deal ini kan, gitu ya. Mereka terbang ke sana. Nah, berkat upaya gigih itu, tentu ini kita bisa lihat dari simbol bagaimana persaudaraan Islam, begitu. Qatar menjamin, pokoknya kalau kamu tanda tangan, Qatar siap tanggung jawab, siap menjamin, begitu. Nah, Qatar telepon Pakistan, dia setuju deal. Akhirnya mereka sepakat, begitu. Baik, terakhir ini kira-kira apa pelajaran untuk umat Islam khususnya yang ada di Indonesia ini, karena kita tinggal di Indonesia dengan kejadian antara Iran dan Amerika, gitu, serta solidaritas yang telah dibangun oleh negara-negara Islam atas kejadian ini. Ya, saya kira pelajarannya adalah bahwa kelihatannya memang kita tidak boleh jauh-jauh dari agama. Karena di dalam agama itu banyak petunjuk-petunjuk yang mampu membangkitkan spirit. Kita tahu di masa perang ini, Iran untuk memompa semangat perjuangan, dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk memotivasi masyarakat. Misalkan ketika perang ini terjadi, di baliho-baliho tertulis, Nasrum minallah wa fathun qarib. Itu ditulis besar-besar di baliho-baliho. Itu kan semangat kepada publik bahwa kita ini sedang berjuang, maka kepada Allah kita berserah, maka kemenangan akan datang, gitu. Saya kira spiritualitas itu harus terus dibangun di masyarakat. Karena dengan cara seperti itu, ketika kita yakin bahwa ada nilai-nilai agama di sekitar kita, maka urusan dunia itu akan lancar, begitu. Kita mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan itu terintegrasi dengan agama, itu akan bagus untuk masa depan peradaban Islam di Indonesia. Saya kira itu yang bisa kita pelajari dari Iran. Ya, menarik sekali. Kondisi di Indonesia pun mungkin walaupun tidak diembargo, tapi kondisinya sama lah ibaratnya dengan yang dialami Iran ya. Jadi seyogianya saat ini pun meskipun kondisi masih belum tentu, masyarakat Indonesia harus tetap mengutamakan nilai-nilai Islam itu ya dalam menyikapi kehidupan. Betul, Ustadz, karena kan dalam konteks global populasi Muslim terbesar di dunia itu di Indonesia. Betul. Kita memiliki jutaan masjid di Indonesia ini, artinya wajah Muslim itu tergantung umat Islam di Indonesia. Jadi kalau umat Islam di Indonesia maju, maka itu juga kemajuan bagi Muslim dunia. Saya kira itu. Masya Allah. Baik, pemirsa, menarik sekali. Terima kasih Kiai Safi telah menyampaikan secara
lugas tentang bagaimana geopolitik yang memang mesti harus diketahui oleh umat Islam ya. Betul, kita betul. tidak boleh hanya berdiam dan menonton saja, tapi juga kita ya mungkin satu bisa mengambil bentuk tindakan solidaritas tadi gitu, dan menerapkan nilai-nilai Islami di kehidupan kita apapun yang kita hadapi saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada podcast Bincang Ulama MUI Depok TV di lain kesempatan. Saya Rahmat Asfari dan Kiai Safi Rofi'i mengucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.